Kita berangkat dari Jakarta ke Pasirengit itu kisaran jam 8, jam 9. Kita sampai sana jam 10. Lalu kita istirahat di sana sampai jam 12, makan-makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Alam, sekarang waktunya kita ngobrol menjelang sahur. Karena ini di bulan Ramadan. Sebelum cerita ini dimulai, kita memperkenalkan diri dulu. Saya Mige. Saya Abdel Zamorizam, biasa dipanggil Robert. Oke, kali ini kita membawakan cerita tentang pendakian kita di Pasirengit, ke Gunung Salak via Pasirengit. Nah, bagaimana ceritanya? Kita dengerin Bung Robert. Silakan Bung Robert. Oke, jadi waktu itu kita pendakian pada tanggal 19 September tahun 2020. Kita berangkat dari Jakarta ke Pasirengit itu kisaran jam 8, jam 9. Kita sampai sana jam 10. Lalu kita istirahat di sana sampai jam 12, makan-makan. Kita lanjut ke pos pendakian Pasirengit. Jadi waktu kita sampainya di Pasirengit itu ternyata gunung itu sedang ditutup. Lalu kita memutuskan untuk camp di dekat kisaran pos pendakian Pasirengit. Jadi awal kita nge-camp itu kita merasa biasa-biasa aja, nggak ada gangguan hal apa-apa. Namun waktu menjelang asar kita masak-masak, ngopi, ngobrol, canda-canda, dan di situ saya tuh memutuskan untuk membuat api unggun karena cuaca udah menjelang maghrib. Waktu saya membuat api unggun itu saya merasa kesal karena setiap saya nyalain api unggun itu apinya selalu mati. Jadi waktu saya nyalain di situ saya juga lupa izin, dan waktu itu Pak Migi juga ngomong, makanya kalau mau nyalain api unggun itu izin dulu baru nyalain. Di situ tetap saya waktu itu masih nggak ini kan, karena Pak Migi juga belum ngomong di situ. Terus saya begitu sampai akhirnya saya kesel, saya frustasi kan di situ. Akhirnya Pak Migi mengajukan diri, sini gue yang buat aja dan. Yaudah Pak, silakan. Gue langsung ngomong gitu kan. Setelah itu Pak Migi yang buat, apinya nyala, Bapak langsung ngomong lagi kan. Situ baru ngomong, karena kalau mau bikin api unggun jangan lupa izin dulu biar nyala kan. Akhirnya dari situ nyala. Menjelang waktu maghrib tiba-tiba kepala gue pusing, mual, dan di situ gue juga memutuskan untuk rebahan di situ. Dan di situ Pak Migi ngomong, dan jangan tiduran kalau maghrib. Nggak boleh kan? Iya Pak, saya nggak tiduran, saya cuma rebahan. Akhirnya di situ gue rebahan beberapa saat. Menjelang waktu Isya, tiba-tiba si John disuruh ngecas HP kan, karena buat kita mendokumentasikan di situ. Ngecas HP, dia turun ke bawah ke pos pendakian. Di situ si John agak lama di situ. Di situ John sampai jam 9. Jam 9 malam si John ke bawah, dia ngobrol-ngobrol kepada penjaga di situ sekalian numpang ngecas HP.
dia menanyakan bahwasanya kenapa Gunung Salak ditutup. Dan waktu kita lagi di camp, kita lagi ngobrol-ngobrol, asik ngobrol ya. Waktu si John datang, tiba-tiba si bapak pas lagi ngobrol asik gitu kan, nada bicaranya agak keras karena kedatangan si John. Dan di situ si John tidak diberitahukan bahwasanya almarhum kakeknya si John itu datang untuk menemui si John. Di situ yang tahu hanya si bapak. Namun pada saat itu gue berpikir, mungkin ada sesuatu lah, biarin aja. Kan juga diceritakan kan, karena di situ masih gunung. Akhirnya pada saat itu gue positive thinking, gak berpikir hal macem-macem. Akhirnya kita ngobrol, ngopi, ngerokok bareng. Dan di situ juga kita bertadabur. Waktu bertadabur kita itu berempat, gua, Pak Mige, Getri, sama si John. Kita ngobrol sambil bertadabur di situ. Dan pada saat waktu menjelang malam, satu persatu masuk ke tenda, sisa gua sama bapak berdua masih melakukan tadabur alam di situ. Oke, sahabat Titik Alam, sebelum kita terusin, sebaiknya kita ngopi dulu, Robert, ya gak? Ngopi dulu. Sekarang makin seru nih, sahabat Titik Alam. Oke, bisa diterusin, Bang Robert? Oke, bisa. Jadi waktu kita tinggal berdua, kita masih tadabur alam di situ. Akhirnya bapak memutuskan untuk tidur juga, masuk ke dalam tenda karena situasi hawa mulai dingin. Di situ gue masih di depan tenda sendirian. Gue masih memperhatikan alam seliling di situ. Dan di situ waktu gue melihat alam, pas gue melihat badan gue, ternyata badan gue mengeluarkan cahaya warna kuning. Dan di badan gue itu ada tulisan-tulisan Arab. Di situ gue mikir, ini gue ngayal, imajinasi atau gimana kan? Apa beneran kan? Akhirnya gue situ nggak memperdulikan hal itu, gue tetap masih lanjutkan tadabur. Dan di situ gue udah mulai merasa kedinginan karena waktu udah menjelang 1:30 di situ. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk tenda. Setelah masuk tenda, gue di situ tidur, kebangun jam 3. Waktu jam 3 gue merasa haus, gue masuk ke tendanya si John, minta air. Terus nggak lama gue minum, lanjut tidur lagi. Jadi waktu gue tidur, gue kebangun kisaran jam 6:30, 7. Kisaran jam 6:30, gue langsung persiapan untuk masak-masak dan bangunin yang lain. Setelah semua bangun, kita masak, ngobrol, ngopi. Kisaran jam 7, itu gue di situ ngeliat ke arah puncak. Ternyata di atas puncak itu terjadi badai. Itu angin sangat kencang dan kabut pekat. Kisaran jam 9 kita siap-siap beres-beres untuk turun. Ternyata di situ kita terhalang karena badainya sudah turun sampai di camp itu. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan presid. Waktu kita mendirikan presid itu agak susah karena di situ keadaannya badai satu. Terus udah gitu hujan ya kan. Akhirnya di situ gua basah-basahan, udah lumayan capek ya kan. Akhirnya kita berteduh di situ agak lama sambil memperhatikan di sekeliling kan. Waktu di situ kita sempat menertawakan orang yang lagi ngecamp, nggak taunya terjang badai, tendanya pada rubuh. Kita tertawa di situ terbahak-bahak. Dan pada akhirnya karena badai udah mulai ini kan kencang kan, badan gue juga udah basah kuyup. Akhirnya gue ganti baju di situ. Cuman karena hawanya terlalu dingin ya, di situ gue menggigil. Waktu keadaan gue menggigil, gue mendengar suara nenek-nenek manggil-manggil nama gue. Suaranya
Abdan, Abdan, Abdan. Cuman di situ gue masih tetap berpikir, gue halusinasi nih kayaknya, karena faktor cuaca juga kan, karena kecapean dan kedinginan ya. Di situ akhirnya gue ditolong sama si bapak untuk minum, makan, biar suhu tubuh gue turun lagi ya. Akhirnya di situ kita masih ngobrol-ngobrol, walaupun di situ keadaan tangan gue kaku, badan gue menggigil, muka udah pucet di situ. Dan akhirnya kisaran jam 3 badai mulai mereda. Jadi waktu badai mereda, di situ gue juga udah mulai agak mendingan. Kita memutuskan untuk turun. Nah, waktu kita turun, itu gue sempet merasa kayak ada yang ngikutin, cuman gue bodo amatan gitu kan, karena gue mikir badan gue udah buru-buru harus cepet ditangani gitu kan. Akhirnya kita nyampe bawah, kita ke warung, kita di situ ngopi, ngerokok, ngobrol-ngobrol berselang 1 jam karena waktu udah menjelang sore. Akhirnya kita persiapan pulang ke Jakarta. Sampainya kita di rumah Pak Mige, di base camp kita. Di situ kita ngobrol-ngobrol ya. Kita sampai waktu itu jam 7 malam. Sampainya kita di situ, kita dapat telepon dari rekan kita bahwasannya di Gunung Salak tadi terjadi dentuman. Dentumannya itu pada pukul 7 malam. Namun kita di situ tidak mendengar bahwasannya ada dentuman di Gunung Salak. Tapi di situ kita bersyukur karena kita waktu jam 7 malam itu kita sudah sampai di rumah dan dentuman itu baru terjadi. Dan di situ waktu kelar dengar cerita bahwasannya di sana ada dentuman di Gunung Salak itu, kita ngobrol-ngobrol, ngopi, ngerokok masih di base camp ya. Di situ tangan gue masih mulai pucat, terus masih kayak berbentuk kulit salak gitu, karena katanya, kalau kata si bapak, gue masih ketempelan sama makhluk di sana. Akhirnya gue di situ gue nggak balik sampai besok. Di situ gue bebersih, setelah bebersih besok akhirnya baru gue diizinkan pulang karena badan gue udah mulai mendingan. Oke Pak, cuman itu aja. Oke, ini ada 2 hal yang menarik nih Robert. Iya. Pertama, waktu di tenda, Iya. ya kan, dan waktu di playset. Sahabat Detik Alam harus tahu, ketika di tenda pagi itu kan kita sempat telusur tuh, Iya. teman-teman Detik Alam tuh. Benar. Nah, itu kan sempat ada terjadi sesuatu kan, bisa diceritakan ya? Oh, jadi waktu kita menelusur ke atas sedikit, itu kita nemu aliran air. Jadi waktu di aliran air itu kita di situ foto-foto. Terus waktu kita turun nyampe di tenda, kita ngecek foto itu, ternyata di situ ada sebuah cahaya di dalam air itu yang berwarna merah. Cuman kita nggak tahu cahaya apa. Cuman kalau kata Bapak Mige ini, di situ tempatnya makhluk. Ada suatu makhluk, cuman kita karena nggak tahu kan, kita di situ cuman foto-foto. Akhirnya kita tetap berpikir positive thinking aja gitu. Oke, itu dari aliran air tadi, Ya. kira-kira berapa meter lagi ke arah Kawaratu? Itu kalau dari aliran air itu kita mau ke arah Kawaratu kisaran 150 meter lagi. Jadi cukup dekat ya berarti sama Kawaratu, sahabat Detik Alam. Jadi ada sebuah aliran sungai yang bisa dikonsumsi oleh pendaki ketika melalui mengarah ke Kawaratu melalui Pasir Renit. Nah, di situ ada Jalur lama. jalur lamanya, terdapat sebuah aliran sungai. Nah, di situ ada penunggunya dan bisa dibuktikan nanti di foto, ya kan, itu berwarna merah dan dia posisi di atas air. Nah, itu cahayanya. Tapi kalau bentuk makhluknya itu dia tinggi besar dan dia bertaring. Nah, yang kedua nih Bung Robert, yang kedua adalah ketika di playset.
Flash itu kan Bung Robert sama John yang sempat Iya, semi itu hipo lah. sempat hipo karena cuaca terlalu ekstrim. Nah, itu pada saat itu berkabut atau tidak tuh? Pada saat itu kita berkabut, terus angin kencang, hujan lebat. Oke guys, ini kita bersama sahabat Detik Alam. Kita sedang kehujanan, menunggu hujan reda dan berkabut. Mungkin nantilah sekitar jam 1 kita akan turun. Di situ tenda yang lagi pada ngecamp di situ semua pada rubuh. Dan di situ juga kita tertawa-tawa, akhirnya karena saya menertawakan mereka, saya akhirnya makin parah. Dan di situ tahu-tahu ada nenek-nenek yang memanggil saya Abdan, Abdan, Abdan sampai 3 kali. Di situ saya masih berpikir ini halusinasi, mungkin karena badan sakit ya. Ya, jadi sahabat Detik Alam, jadi pada saat itu Bung Robert sempat foto ada sebuah batu yang seperti kepala bentuknya, dan memang itu kepala aslinya, cuman dia samar-samar dengan bebatuan, jadi sehingga terkesan itu batu padahal Jadi, itu kepala. Di situ juga saya sempat mengambil video kita lagi diterjang badai kabut itu. Di situ nanti ada foto makhluknya lah. Dia jenisnya tuh seperti muka alien kalau di dalam gambar ya. Cuman di situ karena saya tidak melihat, jadi saya tidak berpikir itu hal yang ini kan. Cuman pas waktu saya mengecek, ternyata di situ ada sebuah sosok. Jadi waktu pada malam hari juga kita foto-foto ya. Iya, kita di waktu ngobrol-ngobrol, waktu si John lagi turun ke bawah itu, si bapak sempat moto-moto. Nah, di waktu di foto itu ternyata ada makhluk gede, tinggi. Dia seperti cengkram pohon gitu. Posisinya berapa jauh tuh kira-kira Itu diperkirakan dari tenda? tenda kita perkiraan 5-10 meter. Masih disimpan itu foto ya? Di dalam itu foto masih ada buat nanti dibuktikan di video ini. Jadi biar kita dibilang gak bohong, ini buat bukti nyata. Oke sahabat Detik Alam, jadi prosesnya adalah pertama, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga adab, perilaku, dan omongan. Karena mereka itu sudah menjadi penghuni di sana, dan kita tidak boleh mengganggu mereka. Contoh lah, sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk membakar ranting di sebuah pendakian atau di ring gunung, karena itu bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem flora dan fauna dan juga kebakaran hutan. Jadi intinya adalah di sini edukasi kita adalah untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya tak kasat mata maupun kasat mata. Nah, sahabat Detik Alam, jangan lupa kritik dan sarannya untuk pengembangan channel kami Detik Alam Adventure, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman bila berkenan. Oke, sahabat Detik Alam, kita akhiri cerita kali ini, pendakian kita di Pasir Ngit, cerita pendakian Gunung Salak via Pasir Ngit. Oke Bung Robert, Iya. saya pikir cukup. Jangan lupa, mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat sahabat Detik Alam? Kalau buat sahabat Detik Alam ya, karena saya yang mengalami gitu. Jadi pertama yaitu tadi, jangan bakar-bakaran di ring gunung karena itu dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Terus kebakaran hutan, dan jaga perilaku. Jadi waktu itu kan tadi kan saya situ kan tidak minta izin lah pada yang di situ kan. Akhirnya makhluk yang di situ tidak terima, makanya waktu saya bakar-bakar di situ apinya tidak mau menyala. Dan yang kedua, kita harus jaga etika perilaku, tidak sompral,
dan tetap semangat lah pokoknya. Dan jangan lupa juga mengenai hal sampah. Jadi dimanapun kita berada, di dalam pendakian maupun tidak pendakian, jangan lupa buang sampah pada tempatnya, karena sampah itu bisa menyebabkan kerusakan, terutama sampah yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya seperti plastik. Sampah plastik itu dapat didaur ulang oleh alam itu kisaran 100 tahun sampai lebih. Oke, sahabat Detik Alam, sekian dulu cerita dari kami, pengalaman pendakian Gunung Salak via Pasir. Salam Detik Alam.